Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Ririn Asmawati, NPM 191446094, yang kedua Rahmania Sukmaningrum 191446083, yang ketiga Hasim Munawar, NPM 19144600105, yang keempat Cindy Ratnadiani, NPM 19144600100, ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengenalan Pengembangan Perangkat Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim Munawar, NPM 19144600105. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat pembelajaran. Langsung saja, perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran juga merupakan hal yang penting yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Menurut Jordan, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan penting bagi seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, di laboratorium, maupun di luar kelas. Materi B. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar pendidikan adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKLSD, SMP, SMA, dan SMK. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan berisikan 3 komponen, yaitu kemampuan proses. Kemampuan proses adalah kemampuan minimal untuk mengkaji dan memproses konten menjadi kompetensi. Konten. Yang kedua, konten. Konten adalah komponen. Konten adalah dimensi kemampuan yang menjadi sosok manusia yang dihasilkan dari pendidikan. Yang ketiga adalah ruang lingkup penerapan proses dan konten. Terima kasih. Selanjutnya C, yaitu jenis-jenis perangkat pembelajaran. Dalam jenis-jenis perangkat pembelajaran ada 6 jenis. Yang pertama silabus, yang kedua program tahunan, yang ketiga program semester, yang keempat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang kelima kalender akademik, yang keenam rincian pekan efektif. Nah, yang pertama itu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat-alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Itu menurut Hairudin DKK 2007. Nah, untuk silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar.
Silabus juga dapat diartikan sebagai rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar, mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Yang kedua, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu dilakukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif. Nah, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru pelajaran yang bersangkutan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program selanjutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. Nah, program tahunan memuat penjabaran alokasi waktu tiap-tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap semester dan tiap kelas untuk selama 1 tahun pelajaran. Program tahunan selanjutnya dijabarkan secara rinci pada program semester. Program tahunan dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Yang ketiga, program semester. Nah, rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan menurut Sanjaya 2010-53. Program semester adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Nah, program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Nah, kompetensi dasar berfungsi mengembangkan potensi peserta didik. Materi standar berfungsi memberi makna terhadap kompetensi dasar. Indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik. Sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukan kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi belajar
apabila kompetensi standar belum terbentuk atau belum tercapai. Menurut Hairudin DKK 2007 145. Nah, yang kelima, kalender akademik. Nah, dalam kalender akademik, kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Nah, kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Nah, kalender pendidikan mencakupi permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap suatu pendidikan. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Nah, yang terakhir, waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat terbentuk waktu libur itu dapat terbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari lahir keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur kelas. Nah, yang keenam, rincian pekan efektif. Nah, rincian pekan efektif atau RPE adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pembelajaran berlangsung. Nah, untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Selanjutnya, D. Pentingnya perangkat pembelajaran bagi guru. Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengembangkan potensi siswa, baik potensi akademik, potensi kepribadian, dan potensi sosial ke arah yang lebih baik menuju kedewasaan. Dalam proses ini diperlukan perangkat pembelajaran yang disusun dan dipilih sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Perangkat pembelajaran adalah salah satu wujud persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum mereka melakukan proses pembelajaran. Berikut adalah alasan mengapa perangkat pembelajaran penting bagi seorang guru, yaitu 1. Perangkat pembelajaran sebagai panduan atau perangkat benar-benar memberi arah bagi seorang guru. 2. Perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur atau seorang guru yang profesional tentu mengevaluasi setiap hasil mengajarnya, begitu pula dengan perangkat pembelajarannya. 3. Perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Seorang guru dapat ditingkatkan dengan perangkat pembelajaran. 4. Mempermudah atau memiliki perangkat pembelajaran sangat mempermudah seorang guru dalam membantu proses fasilitasi pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.